Auzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah huwal hayyul qayyum huwal awalu wal akhiru huwal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara, saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa. Sekali lagi, saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa, bukan berpuasa. Mudah-mudahan dipahami. Agar kita menjalankan ibadah puasa ini mendapat berkah, tidak sekedar mendapat haus dan lapar, maka jaga puasa ini, jaga. Di dalam menjalankan puasa itu tidak perlu terlalu sibuk mengurusi orang lain. Kita harus bisa menahan diri. Misalnya ada orang yang tidak puasa, yang mondar-mandir di depan kita, lalu kita marah-marah, tidak perlu. Memarahi mereka itu justru merusak puasa kita. Kenapa? Berarti kita tidak mampu menahan. Berpuasa itu adalah menahan diri. Sekali lagi, hindari hal-hal yang akan membatalkan puasa, yaitu akan menimbulkan amarah, emosi, akan memfitnah orang, mencaci orang. Hindari semua itu. Karena itu semua akan membatalkan puasa. Kalau kita tidak bisa menghindari semua itu, maka itulah yang dimaksud Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Nauzubillah. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, di dalam menjalankan puasa ini tidak perlu mengingat-ingat pahala, tidak perlu. Pokoknya kita lillahi ta'ala. Kalau kita selalu menghitung-hitung pahala, maka Allah akan betul-betul menghitung pahala. Kalau Allah menghitung, maka pasti juga Dia menghitung dosa-dosa kita.
Kita sebagai manusia sangat aneh. Kenapa saya bilang aneh? Ketika dia berbuat kebaikan atau beribadah kepada Allah, yang dihitung itu adalah pahalanya, pahalanya, dan pahalanya. Tapi tidak pernah menghitung dosa-dosanya. Kalau mau dihitung, saudara, pahala kita ini tidak mampu menutupi dosa kita. Itulah saya katakan, kalau kita mau mengharap surga, mengandalkan pahala, harapannya tipis. Lebih baik tidak perlu mengharap surga. Tutup aja itu angan-angan untuk mendapatkan surga kalau mengandalkan pahala. Berapa banyak sih pahala kita berbuat dalam satu hari? Dan berapa banyak juga dosa yang kita perbuat dalam satu hari? Itu yang perlu kita sadari. Jadi tidak perlu kita menghitung-hitung pahala. Kita beribadah betul-betul lillahi ta'ala. Dan kemudian, saudara, sebagai hamba Allah yang taat, kita tidak perlu terlalu banyak merengek-rengek meminta itu dan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu. Kita harus mensyukuri apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Allah itu tahu semuanya. Allah tahu semuanya. Keadaan kita sekarang ini, mungkin inilah yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita misalnya diberikan harta yang melimpah, bisa kita jadi terjerumus. Bisa jadi. Maka tidak perlu terlalu banyak merengek-rengek. Ingat, Allah itu Maha Pengasih. Sekalipun tidak dimintai, Dia pasti memberi. Pasti memberi. Selama kita masih hidup, saudara, Allah tetap menjamin kita, insya Allah. Jadi tidak perlu kita terlalu banyak merengek-rengek dengan Allah. Kalau tidak, maka akan muncul buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta dan meminta, tidak terkabul-kabul permintaan kita, akhirnya kita muncul buruk sangka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Allah itu Maha Pengasih. Sekalipun kita tidak minta, Dia pasti memberi. Ingat, saudara, orang dicintai Allah itu belum tentu dikasihi. Dan orang dikasihi Allah belum tentu dicintai. Makanya, syukuri apa yang sudah ditentukan oleh Allah padamu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.